Ibu guru penggerak. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anwar Zaluhu, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Nias Utara yang bertugas di SD Negeri 076688 Hiligawoni, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang mana fasilitator saya yaitu Bapak Ronald Hervin Haloho MPD dan pengajar praktik yaitu Bapak Fauziduhu Baba Menevi MSI. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kondisi sebelum mengenal pembelajaran modul 1.1, di mana sebelumnya guru kurang memahami karakter peserta didik. Yang kedua, pembelajaran di kelas didominasi oleh guru atau pembelajaran yang masih konvensional, dan guru juga merupakan sumber satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran di kelas hanya mengejar pencapaian target kurikulum. Artinya, di dalam pembelajaran, guru hanya fokus kepada pencapaian target, tetapi tidak pada pemahaman karakter peserta didik. Yang kedua, yang berikutnya adalah guru hanya fokus pada peningkatan pengetahuan atau nilai kognitifnya saja. Berikutnya yaitu interaksi guru dan siswa masih kurang. Hal ini sering terjadi di dalam hal keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, artinya kalau selama ini di kelas guru lebih banyak mendominasi model ceramah tanpa melibatkan peserta didik di dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, maka pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, memerdekakan. Nah, arti daripada memerdekakan ini, seorang guru harus mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh, agar memuliakan dirinya dan orang lain, artinya merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir, menjadi cakap mengatur hidupnya tanpa diperintahkan oleh orang lain. Yang kedua, menuntun, yaitu sebagai seorang guru, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru menuntun murid dalam mengembangkan segala kodrat yang ada pada anak. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya adalah bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Nah, ketika guru mengenali bahwa kodrat anak adalah bermain, maka guru hendaknya melakukan atau memasukkan permainan di dalam pembelajaran dengan tujuan agar pada saat proses pembelajaran tidak bosan serta menemukan makna kearifan lokal. Contohnya di dalam game yang mengandung unsur budaya atau kearifan lokal. Yang berikutnya adalah berhamba pada anak atau pendidikan berpihak kepada peserta didik, di mana sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, yang artinya guru memiliki peranan penting
di dalam mengembangkan peserta didik yang didasari dengan kasih sayang yang tulus. Nah, di sini dijelaskan bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai petani. Nah, bagaimana petani ketika menyemaikan bibit tanamannya? Nah, begitu juga tugas seorang guru, bagaimana guru menumbuh kembangkan seorang anak. Dalam hal ini, guru sebagai wadahnya mengembangkan pendidikan dan karakteristik anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang ketiga adalah budi pekerti, di mana budi pekerti ini, watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, artinya di dalam menerapkan budi pekerti ini, guru dituntut harus benar-benar membiasakan dan membimbing anak di dalam mengembangkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Nah, kesimpulan dan refleksi dalam modul ini, maka saya mengutip satu pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa jadikanlah semua tempat adalah sekolah dan jadikan semua orang adalah guru. Dari kata ini bahwa kita sebagai seorang guru mampu menjadikan setiap tempat itu adalah sekolah. Karena sekolah merupakan tempat untuk belajar. Dan kita juga sebagai guru harus menjadikan semua orang adalah guru. Artinya guru ini yang wajib gugu dan ditiru. Artinya ketika kita sudah mengajarkan anak, maka anak itu akan memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap teman-temannya. Pada saat ini, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan visi misi sekolah SD Negeri 076688 Hiligaboni, di mana sekolah ini merupakan tempat saya bekerja dan memiliki visi, dan akan kami implementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tujuan sekolah kami. Yang pertama, yaitu menciptakan manusia yang beriman. Dalam menciptakan manusia yang beriman, di dalam kegiatan pembelajaran ataupun di dalam kegiatan yang lain, kami selalu melibatkan peserta didik di dalam kegiatan hari-hari besar keagamaan. Yang kedua, selalu melaksanakan kegiatan bersyukur dan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran dilakukan. Yang kedua, visi kami yang kedua yaitu menciptakan sekolah ramah anak lingkungan. Nah, di dalam pemaknaan sekolah ramah anak dan ramah lingkungan ini, yang pertama, kami selalu membiasakan budaya 5S, yang mana kami menerapkan yaitu salam, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Siapapun yang datang di sekolah kami harus menunjukkan yang namanya 5S. Yang kedua, sekolah ramah lingkungan. Artinya sekolah ramah lingkungan ini bebas dari sampah. Di mana kegiatan ini juga selalu kami lakukan di setiap apel pagi, yaitu melaksanakan operasi pungut. Dan setiap hari Jumat kami melaksanakan kegiatan gotong royong bakti. Nah, yang berikutnya, di dalam menciptakan sekolah yang ramah anak dan ramah lingkungan, maka sekolah kami memang harus benar-benar bebas dari kekerasan, bebas dari minuman keras, dan bebas dari asap rokok. Yang berikutnya adalah mengutamakan
kerapian. Nah, di dalam visi misi sekolah kami, maka kami selalu mengecek kerapian dan merupakan satu penilaian bagi kami terhadap peserta didik kami. Dan sebagai guru juga harus memberikan contoh dan teladan terkait dengan kerapian kepada peserta didik. Yang berikutnya menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. Di mana di dalam setiap hari-hari besar, misalkan pada tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia atau Hari Sumpah Pemuda, kami selalu melatih siswa kami di dalam kegiatan ekstrakurikuler tentang membiasakan atau menunjukkan budaya kami. Nah, artinya di sini juga kami sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami juga selalu mengutamakan yang namanya kearifan lokal atau sosial kultural di dalam masyarakat. Nah, kami selalu membina itu karena di dalam menebalkan sosial kultural, maka kearifan lokal juga seperti budaya tetap dipelihara dan sehingga budaya tersebut menjadi salah satu pedoman. Karena kalau di Pulau Nias, budaya itu merupakan pedoman dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, demikian saja presentasi saya terkait dengan modul 1.1.8 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.